Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan pada sehat, pada berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, semuanya pada berkah dan bahagia insya Allah. Baik, saudara seislam dan seiman, kita karena kita dalam keadaan bulan Rajab, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita sedikit berbicara tentang bulan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju dong, masa enggak? Oke. Guru-guru kita banyak nih pesan-pesannya dari guru-guru kita yang itu sangat sayangkan kalau kita nggak tahu. Maka saya hanya menyampaikan pesan guru saya, pesan guru kita, apa yang harus kita lakukan pada bulan Rajab. Ya, dan kenapa sih kita itu harus memperbanyak amal di bulan Rajab? Yang pertama, yang harus diingat adalah bulan Rajab adalah bulan yang termasuk daripada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari yang diharamkan? Artinya Allah memberikan keistimewaan khusus dengan bulan haram tersebut, sehingga kita jangan sampai Allah melihat hambanya itu bermaksiat, melakukan dosa, melakukan kekotoran hati, pikiran dan segala macam. Karena haram itu dalam bahasa Arab maknanya dilarang, atau sesuatu yang tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, ketika Allah menamakan dalam bulan-bulan tersebut bulan haram, Allah tidak ingin melihat hambanya itu bermaksiat dan melakukan dosa. Sehingga haram di sini maksudnya adalah haramun anil ma'asi. Kita nggak boleh melakukan haram, melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan diharamkan buat kita melakukan hal ini seperti maksiat, berbohong, dan juga segala macam bentuk dosa kita nggak boleh, baik yang kecil ataupun yang besar, baik kezaliman yang kecil ataupun kezaliman yang besar, termasuk kezaliman kepada diri sendiri. Ya, jadi bulan Rajab ini adalah termasuk dari salah satu bulan yang haram, yang diharamkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian apa aja sih memang bulan-bulan yang haram itu? Ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, kemudian juga Muharram, dan terpisah bulan Rajab. Kemudian memang Allah jelaskan dan Rasul juga jelaskan. Kata Allah dalam firman-Nya itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi hiya 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Kata Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya dalam tahun itu, ya, itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 syahran. Ada berapa? Ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut, ya, 12 bulan tersebut itu ada namanya arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ya. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ya. Dalam Al-Qur'an ini nggak dijelasin bulan apa, nanti dijelasin di hadis. Tapi nanti tunggu ya. Nah, dalam 4 bulan ini yang tadi saya sebutkan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian juga Rajab, itu fala tazlimu fihinna, jangan sampai kamu itu menzalimi. Artinya menzalimi fihinna, menzalimi dalam bulan tersebut, jangan sampai. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau ada nun tasdid itu, kalau kata kita, lu jangan ampe lu. Nah, itu menguatkan, mentakkid. Lu jangan ampe fala tazlimu fihinna, lu jangan ampe lu ngelakuin dosa kemaksiatan di bulan 4 ini. Bulan yang tadi tuh. Ya. Mengapa? Karena dia termasuk dari bulan 4 yang tadi, arba'atul hurum. Kalau seandainya kita melakukan ini, maka nanti kita akan melihat akibatnya. Nah, sahabat Rasulullah banyak menjelaskan hadis ini, kemudian ayat Quran ini salah satunya juga, ya,
Al-Imam Qatadah yang beliau itu bilang seperti ini. Artinya tudha'af lahul 'iqab wa tudha'af lahul ats-tsawab. Dalam bulan 4 yang ini kita itu dibalas dilipat gandakan pahala dan dibalas juga dilipat gandakan dosa kemaksiatan. Jadi kalau kita ngerjain satu pahala di sini umpama sholat, ya di bulan yang lain kita melakukan sholat, tapi di bulan sekarang ini dilipat gandakan, dibanyakin, dibonusin pahalanya. Nah, begitu juga kemaksiatan, dilipat gandain, ngelakuin satu, yang biasanya dapat satu dosa itu dilipat gandakan dosanya. Makanya Allah bilang jangan sampai kita berbuat zalim terhadap diri kita, melakukan maksiatan atau yang lain. Kenapa? Karena begitu Allah sayang sama kita, jangan sampai di bulan ini kita jaga sampai dinamakan bulan haram kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Allah sayang sama kita agar tidak terjadi ya kan tumpah sesuatu kemurkaan Allah pada diri kita di bulan ini. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi Allah halangi kita ini untuk apa? Untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Sampai Allah bilang haram kita melakukan dosa itu di bulan ini. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Nabi ya, inna zamana qad istadara kahayati ya yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian dilanjutkan hadis itu as-sanatu 12 syahran ya. Kemudian salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ya, sesungguhnya zaman kata Rasulullah itu berputar, berotasi. Yes, ketika diciptakannya langit dan bumi. Jadi dari awal itu udah berputar. Nah, dan di perputaran tersebut itu ada 12 bulan. Ya, dari 12 bulan itu ada bulan haram, salatun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Itu tadi itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan misah satu Rajab. Nah, itu sendiri munfarid gitu ya, sendiri dia. Nah, dari itu lah kita ulama-ulama kita, salah satunya guru kita Al Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau bilang seperti ini ya, kurang lebihnya. Rasulullah SAW ketika ditanya ya, Rasulullah puasa nggak? Ya, bulan Rajab, kata Ibnu Abbas, ya puasa. Wa yusyarrifu wa yu'azzimahu. Bahkan beliau itu mengagungkan dan memuliakan bulan tersebut. Subhanallah. Jadi Rasul itu puasa bulan Rajab. Karena memang hampir 12 bulan, kecuali bulan-bulan yang diharamkan berpuasa seperti Idul Fitri, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 ya, itu Rasulullah nggak puasa. Tapi sisanya itu Rasulullah kebanyakan puasa. Hampir para sahabat nggak ngeliat beliau kadang-kadang betul-betul seperti puasa setiap hari seperti itu ya, walaupun beliau kebanyakan puasanya daripada apa nggak puasanya. Nah, termasuk salah satu bulan Rajab Rasulullah berpuasa meskipun nggak full, meskipun nggak penuh ya. Maka dari itu guru kita Abu Umar bilang, berpondasi dari hadis yang tadi, kemudian juga hadis yang aksiru fi syahrul rajabin minal istighfar ya, perbanyaklah dari bulan Rajab itu untuk beristighfar. Jadi kata Abu Umar, perbanyak kita berpuasa di bulan Rajab ya, kemudian perbanyak kita beristighfar di bulan Rajab. Kenapa beliau bilang begitu? Karena di dalam bulan Rajab itu mempunyai keutamaan apa? Tadi ya, dilipat gandakannya kebaikan. Dan puasa itu memiliki pahala yang sangat luar biasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya adalah yaitu dikabulkannya doa. Maka ketika bulan Rajab pahala puasa ya kan langsung dibalaskan sama Allah puasa mah. Jadi kalau ibadah yang lain itu dibalasnya dengan ini ya, dengan hal yang kita udah tahu, sholat jamaah 27 derajat. Ya kan, kemudian ini. Tapi kalau puasa itu Allah yang langsung ngasih. Terserah Allah mau ngasih apa kek tuh kalau puasa tuh. Makanya kata Umar, banyakin berpuasa di bulan Rajab. Kemudian banyakin istighfar. Kenapa? Di bulan Rajab ini sebagai kita pembersihan untuk nanti masuk ke bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini masih banyak kotor, masih rungsep hati kita, masih pikiran kita belum tenang, nanti di bulan Ramadan ini kita nggak ngerasain nikmat ibadah.
agar kita mendapatkan kenikmatan kelezatan ibadah itu nanti, maka kita bersihin dari sekarang nih, Rajab Sya'ban, bersihin. Wah, tuh ya. Kemudian selain apa? Selain banyakin puasa, banyakin apa lagi? Banyakin istighfar, kemudian banyakin sedekah. Ambil harta kita sedikit banyakin untuk sedekah. Ya, karena sedekah kan subhanallah, ya pahalanya sangat besar. Bisa 3 kali, bisa 7 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali Allah melipat gandakan, terlebih kalau kita lakukannya di mana? Di bulan Rajab. Nah, ya Allah subhanallah. Ya. Ya, itu sedekah. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak soal apa namanya tadi, sedekah ya, kemudian perbanyak berpuasa. Intinya perbanyak ibadah, macam-macam ibadah, banyakin. Nah, kalau guru kita yang satunya lagi, ya, Al-Maulana Al-Imam Syekh Ali Jum'ah, beliau mewasiatkan kepada guru-gurunya dan kepada murid-muridnya itu apa? Maksudnya beliau mewasiatkan pada anak-anak majlisnya ya, dan seluruh muridnya dimanapun. Kata beliau yang pertama, banyakin zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu banyak, bisa istighfar ya, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, kemudian bisa Allahu akbar, bisa ya hayyu ya qayyum, bisa subhanal malikul quddus, bisa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua zikir baca, banyakin. Kenapa? Itu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa kita yang kotor, mendobrak agar hilang kita benci kita, hasad kita, suuzon kita, namimah kita, gibah kita. Yang terucap itu perkataan-perkataan yang baik, dan itu akan dilipat gandakan tuh ya. Kemudian selain zikrullah, banyakin kasratud doa wal munajat, banyakin doa di sini. Banyakin doa di sini, karena kan salah satu bentuk ibadah itu doa ya. Dan doa itu mukhul ibadah ya. Senjatanya apa? Doa itu artinya apa? Kita senjata orang mukmin. Kemudian doa juga menunjukkan kerendahan hati kita, hinanya diri kita, ya butuhnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah. Kemudian kata beliau juga, kata Maulana Syekh Jemaah, banyakin baca Quran. Ambil waktu di mana kita tuh wajib baca Quran. Habis sholat berapa? Selembar, 2 lembar, baca. Banyakin baca Al-Quran. Kenapa? Kalau satu huruf dikali 10, maka di dalam bulan Rajab ini kan dilipat gandakan, berarti bisa 20, bisa 30, bisa 100. Kenapa? Ya Allah, itu Allah kuasa melipat gandakan hambanya. Kenapa? Kan ketaatan beliau, subhanallah ya. Jadi memang intinya adalah para ulama bilang ya, Rajab itu bulannya kita apa, menanam. Kalau Sya'ban bulannya kita apa, suqya, yang menyiram tanaman itu. Nah, Ramadan itu syahrul hasad ya, kita bulannya panen. Maksudnya apa? Ketika kita dalam bulan Ramadan nyampe kita langsung ibadah, kadang kita nggak bisa menikmati ibadah kita. Kenapa? Banyak masih kotoran tanaman, tanah yang masih jelek ya, kemudian juga bibit yang nggak unggul ya, sehingga buahnya jelek. Tapi kalau tanamannya unggul, tanahnya unggul, bibitnya unggul, kita siramin baik-baik, nanti buahnya itu bagus dan enak dimakan. Makanya ketika bulan Ramadan, kalau kita udah ngebersihin diri dari bulan Rajab, banyakin istighfar, banyakin sholat, banyakin puasa, banyakin ibadah, banyakin salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban juga begitu, kita tanam, banyakin mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bulan menyiram itu maksudnya ketika bulan Sya'ban kita timbulkan mahabbah, timbulkan kita pengandaran diri kepada Allah, tazkiyah, membersihkan dari hal-hal yang kotor. Kita bersihin diri kita tuh dari benci, dari iri, dari segala macam yang merusak hati kita tuh, kita bersihin semua. Nah, ketika nanti bulan Ramadan yang syahrul hasad, kita memakan makanan tuh yang enak. Kenapa? Karena tanahnya bagus, tanamannya bagus, bibitnya unggul ya. Dari itulah kita dapat memakan buah-buahan yang lezat, dan sehingga Ramadan kita menikmati betul ibadah. Kenapa? Karena ini udah hilang, bencinya hilang, suuzonnya hilang, sombongnya hilang, udah dibersihin. Kalau masih ada, itu bisa nggak nikmat ketika kita ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan masih banyak lagi. Dan nanti bisa kita lanjutkan pertemuan kita di lain berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang mengalir buat saya.
ketika nanti saya bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan sesuai guru-guru kami yang mulia. Artinya karena kita kan punya guru ya, dan ini kita sebarkan, guru-guru ingin murid-murid itu menyebarkan agama yang beliau pahami dengan benar, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan panutan umat beliau tuh. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sehat dan kita juga semua sehat. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak doa, banyak puasa, dan hindari hal-hal yang tidak Allah ridhai. Assalamualaikum.